Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Selawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat pengurus masjid, yang terhormat penceramah pada malam hari ini, yang terhormat aku Nyiak Mama Cade Paden, alim ulama dan tokoh masyarakat pemuda-pemudi yang sama-sama kita hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baiklah, sebelum masuk acara, kami perkenalkan diri. Kami dari tim KKS Citnu Sakinah Masraya yang insya Allah akan mengisi acara pada malam hari ini. Baiklah, untuk sebelum masuk ke acara, kita mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua yaitu ceramah yang akan disampaikan kepada Ustaz Muhammad Ali. Kepada Ustaz Muhammad Ali dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa-apa saya terangkan, tapi dari ibu-ibu alun dan masih mencari, saya tampil dulu. Masih bertanda tanya, maka udah sempat jawab salam deh. Maka orang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Pertama dan terutama sekali, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga pada malam hari ini sudah kita masuki malam yang ke-9. Ya, Pak. Malam yang ke-9 dan 8 hari kita sudah berpuasa. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Banyak di luar sana orang yang sehat tapi tidak Allah berikan kesempatan sehingga tidak bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Kemudian yang perlu kita syukuri adalah bahwa pada hari ini, pada bulan ini kita masih Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Banyak dari kawan-kawan itu, saudara-saudara awak, tetangga-tetangga, bahkan keluarga yang tidak sempat lagi berjumpa dengan Ramadan. Tapi alhamdulillah awak masih Allah berikan kesempatan untuk menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, mari kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan penuh semangat, dengan ibadah terbaik, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum ada yang bisa menjamin
bahwa kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Tak tahu yang bisa menjamin. Bahkan untuk besok pagi saja, tak tahu yang bisa menjamin awak hidup atau tidak. Maka bersyukurlah awak bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Kenapa demikian Pak Ibu? Karena bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan artinya pembakaran. Pembakaran dari dosa-dosa kita. Jangankan ibadah ketika Ramadan, menyambutnya saja dengan gembira, Allah sudah berikan pahala yang luar biasa. Man fariha bi dukhuli ramadana haramallahu jasadihi al-mirad. Hadis Nasa'i. Siapa saja yang senang hatinya, gembiranya ketika menyambut Ramadan, haramallahu jasadihi al-mirad. Kata Allah. Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah gembira untuk apa? Ada orang yang gembira menyambut Ramadan karena takjilnya laku. Gembira senang hatinya. Orang-orang ketiba, ambo gue takjil laku. Itu gembira juga. Nah, yang dimaksud adalah gembira karena di Ramadan bulan penuh ampunan. Bulan dilipat gandakan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Maka marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan kali ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita biasakan jika mendengar nama Nabi Muhammad dibaca disebut, kita harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai awak dikajian umat yang paling kikir, yang paling pelit karena tidak mau berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sedangkan Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Nah, ketika kita mendengar nama Nabi dibaca, maka harus kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jamatul Rahmah yang sekaligus beliau adalah dosen kami, Bapak Amin. Ada beliau, saya tidak melihat. Tidak ada. Ada Pak Amin? Tidak ada. Kemudian pada para nenek mama, cedek pandai sudah kita dalam nagari, khususnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah sidang jamaah isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada judul drama, saya pribadi ingin memperkenalkan diri dulu sebentar. Nama saya adalah Muhammad Wali, insyaallah tahun 2022 nanti SPD, insyaallah. Sekarang duduk. Kemudian saat ini saya semester 6 di Ibnu Sakinah Damasraya, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan pada malam hari ini adalah giliran kami mengadakan kuliah kerja nyata di Masjid Jamatul Rahmah. Jadi sebelumnya tim kami sebenarnya ada 12 orang. Namun karena jadwal yang dempet dengan Pulau Punjung, maka tim kami bagi 6 orang baik. Kemudian saya statusnya sudah menikah dan dengan 3 orang anak dan suku Caniago. Lah ada Caniago siko ibu. Alhamdulillah ada udah bosiko, ada niat bosiko, ada kemanakan bosiko gitu kan. Ada Caniago siko gitu. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah memberikan izin kepada kami untuk mengisi acara pada malam hari ini. Alhamdulillah kami tadi berbuka di sini sudah disuguhi yang luar biasa oleh Bapak Kepala Masjid. Alhamdulillah semoga beliau diberi kesehatan dan amal soleh. Kemudian kita masuk kepada judul ceramah kita pada malam hari ini, Pak Ibu. Jadi
judul ini saya rasa bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan belum ada dibahas oleh ustaz-ustaz sebelumnya. Judulnya adalah ibadah sunnah yang sangat rugi jika kita tinggalkan di bulan Ramadan. Tahu dalam bahasa lain adalah mari kita wajibkan ibadah sunnah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena besarnya pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kemudian dalam sebuah hadis yang sangat sering kita dengarkan, man syama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, ini hadis sahih. Hadis Bukhari sahih, tidak diragukan lagi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang berlalu. Hadis Bukhari. Dengan catatan beribadah puasa Ramadan dengan iman dan penuh keyakinan bahwa ibadah puasa ini merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kita harus memperhatikan ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari Ramadan, menghindari dari hal-hal yang merusak ibadah puasa. Maka sebelum itu ada dua yang harus kita perhatikan Pak Ibu. Kok kadang-kadang banyak diremehkan orang, banyak tasun yang bogai. Dua saja rukun puasa. Yang pertama niat. Kalau rukun ini tidak terpenuhi, tak dilaksanakan, takkan sah puasa kita. Niat. Bila niat itu dibaca dari 4 imam mazhab, 3 sepakat bahwa niat dibaca setiap malam sebelum terbit fajar. Apa niatnya? Boleh nawaitu shauma ghadin, atau aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala dihadirkan dalam hati. Karena yang namanya niat itu letaknya dalam hati sebenarnya. Tuh, yang kedua rukunnya baru menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Dua saja rukunnya. Kalau salah satu tak terpenuhi, takkan sah puasa kita. Nah, kembali ke tadi, mari kita upayakan ibadah Ramadan yang kita lakukan semaksimal mungkin menjaga dari hal-hal yang mengurangi atau membatalkan ibadah puasa. Membatalkan apa tahu, makan minum, muntah dengan sengaja, kemudian hubung biologis dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah yang mengurangi amal ibadah puasa kita. Kalau di ibu-ibu itu yang banyak adalah ghibah, itu mengurangi. Apa itu ghibah? Mampak kecek-kecek orang, menyabui kambing orang, jawi orang di bulan Ramadan sedang puasa karena kurang pahala puasa. Jadi ketika aku dulu masih kuliah di IAIN, waktu itu tinggal di masjid, jadi aku kuliah 2 kali, 2005 sekali, kini sekali, 2005 terus sampai tamat, sampai Sultan Limo. Jadi jemaahku sudah sholat asar, terangkan ada aku mau bisik-bisik di belakang mampak kecil-kecil, kurang siang itu pulang tadi namanya. Kok puasa kok? Maka secara langsung aku tegur, Bu, aku puasa gini nak, iya tak? Ibu mau pakunjang orang tuh, kurang ibadah puasa. Oh enggak tak, iku yang sabanai kan sampai kok tak kunjang itu kan? Yo yang sabana itu kunjang, nan sabana itu yang disebut kunjang. Kalau yang tak sabanai yang wakil ke orang tuh disebut dengan fitnah, lebih besar pula bahaya. Nah ibu-ibu saja, apa itu tak boleh mengecek ke kawan-kawan, kadang adosnya disawit. Adosnya masalah orang, kekurangan orang yang disawit. Tidak terbatas kepada ibu-ibu.
Itu yang harus kita perhatikan, menjaga ibadah puasa kita agar murni mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Karena memang inilah kesempatan kita Ibu. Karena yang namanya maut, ajal tak mandang sehat, tak mandang sakit do. Ada orang sehat tiba-tiba mati. Ada orang sakit tak mati. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat punya batas ajalnya masing-masing. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah tiba ajal tu Pak Bu, sedetik pun tak bisa dimajukan, tak pula bisa dimundurkan. Oh malaikat, cucu aku baru lahir, lu jangan kini lu cabut, tak bisa. Atau bagi para mahasiswa, oh malaikat kami lebih sudah lahir cabutnya, oh tak bisa. Kalaulah tiba ajal itu, maka ketika itu kita meninggal dunia. Jadi ajal nak mandang kayu, nak mandang cantik, jelek, tampan, ganteng, apapun jabatannya, ajal pasti akan menjemput kita. Untuk itu mari kita persiapkan segala sesuatu menyambut kematian kita. Kampung kita sebenarnya adalah akhirat. Dunia ini adalah diibaratkan tunjuk waktu Pak Wah, tunjuk waktu kemudian wak celupkan dalam lawit. Wangke katanya, maka yang air yang tinggal di tunjuk waktu itulah dunia. Sementara samudra luas itulah akhirat yang abadi. Baik. Amalan sunnah yang rugi kalau tinggal. Yang pertama adalah enaklah mau ceramah Pak. Yang pertama adalah sunnah duha. Kok kalau bisa setiap hari jangan lupa. Jangan tinggal kalau bisa. Petangkul tinggal tak bisa jangan lain. Jangan tinggal lain. Di hari lain saja amal ibadahnya, pahalanya luar biasa. Apalagi Ramadan. Bila waktunya dari jam 7 sampai jam jalan zuhur. Waktu yang paling afdal adalah jam 9 pagi duha. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Apa niatnya? Aku niat sholat duha 2 rakaat sudah. Atau usolli sunat duha rakaat ini lillahi ta'ala juga boleh. Tapi yang mau ampal wa syamsi wa duha rakaat bisa. Bacalah ayat yang ibu dapat 3 jadilah. Sedangkan tak baca ayat saja sah. Ibu sembahyang Al-Fatihah langsung rukuk sah tanpa ayat. Karena ayat bukan termasuk rukun, itu sunnah, tapi yo lape makannya. Ibarat makan atau sayur sama yang nya. Maka bacalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian apa fadilah sholat duha? Yang pertama adalah dalam Sahih Al-Jami' nomor hadis 634 dikatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Allah disarugo, dibangunkan pula rumah. Itu bagi orang-orang yang suka melaksanakan duha. Yang kedua fadilahnya adalah pahalanya sama dengan sedekah. Jadi yang sedekah pun tidak sekedar cuma materi titik saja, tapi dengan duha kita sudah bersedekah setiap hari. Kita cepat saja. Yang ketiga, Allah jamin rezekinya dicukupkan pada hari itu. Nah, dicukupkan bukan dilebihkan. Cukup ketika itu sampai di awal. Itu besar pahala sholat duha. Mari, kalau yang salah Ramadan ke depannya tak sempat melakukan, maka untuk selanjutnya kita harus lakukan, rutinkan ibadah duha jam 9 pagi duha tadi 2 rakaat atau 4 rakaat. Jangan sampai tinggal. Apa lagi di Ramadan rugi apa? Kemudian yang kedua adalah sholat sunat rawatib. Adalah
sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Nah, dua macam kok. Ada namanya sunat rawatib muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kalau yang muakkad itu yang paling dikuatkan, yang paling ditekankan kok dapat yang tinggal. Apa itu yang muakkad? Yang pertama sholat sunat fajar. Nah, ini yang luar biasa. Apakah sama dengan qobliyah subuh? Sama. Jadi boleh apa ucapkan qobliyah subuh ke atau sholat sunat fajar ke. Dalam hadis dikatakan rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik. Saya yang paling kaya sih kok di dunia kok. Bill Gates, Jeff Bezos, katanya bertriliun-triliun. Maka yang paling kaya sesungguhnya adalah orang yang mampu melaksanakan sholat sunat duha, sholat sunat fajar. Itu yang paling kaya, yang hartanya tak terhitung. Maka setiap subuh kalau bisa jangan sampai tinggal sholat sunat fajar. Ayat yang dibaca, yang diutamakan, yang dianjurkan adalah yang pertama, rakaat pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah qul huwallah. Itu dianjurkan sekali baca. Kemudian yang termasuk muakkad yang dikuatkan adalah sholat sunat sebelum zuhur, sesudah zuhur, itu termasuk muakkad yang dikuatkan. Kemudian sesudah maghrib, setelah itu sesudah isya. Yang paling dikuatkan ditekankan adalah sebelum subuh, kemudian sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib dan sesudah isya. Itu muakkad yang paling ditekankan. Kemudian ada namanya sholat sunat ghairu muakkad yang tidak ditekankan, yang ringan. Sebelum sholat asar, itu ringan. Sebelum sholat maghrib, jadi aduh pak, sholat sunat sebelum maghrib aduh. Cuma di awak di waktu pendek tidak dilaksanakan kan. Sebelum isya itu ghairu muakkad yang tidak ditekankan benar. Kalau ini kerajaan kemudian tidak raba-raba. Maka di tempat saya itu di masjidnya setiap isya itu tak pernah melaksanakan ibadah sunnah. Habis azan langsung iqamah karena mereka tahu itu tak ditekankan sekali. Tapi sesudah isya itu sangat ditekankan. Tuh, kemudian yang ketiga adalah memberi makan orang yang berpuasa. Ini kalau bisa, kalau dapat luar biasa pahalanya. Dalam hadis dikatakan, "Man fatara iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Pahala orang itu dapat dapat tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Maka pada lomba pada orang dalam perjalanan atau undang tetangga dia makan. Luar biasa pahala yang mendapatkan. Yang keempat, kita cepat saja, sudah 35 menit. Yang keempat adalah yang sekarang kita lakukan sholat tarawih dan witir. Udah jangan tinggal pak, jangan tinggal apapun alasannya. Sholat tarawih dan witir, karena tarawih hanya ada di bulan Ramadan dan ada di bulan lain. Tapi kalau witir ada di hari lain. Nah, maqama Ramadana imanan wa ihtisaban. Tadi mansoma, ini maqama. Maqama adalah siapa yang beribadah di bulan Ramadan, di malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Hadis Bukhari, hadis sahih. Dengan catatan ibadah malamnya dengan penuh keimanan, bukan karena takwik mintu, bukan karena sagan jaminan tu,
Bukan karena takwid dia tetangga, sagan dia tetangga, tapi memang betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah membaca Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an setiap hari kalau bisa. Kalau bisa Pak Bos setiap hari itu baca Quran awak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di dunia ko adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang rajin sembahyang baik tapi belum terbaik. Rajin sholat tahajud baik tapi belum terbaik. Siapa yang terbaik? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang namun belajar Al-Qur'an, namun belum mengajarkan anak. Jadi Abu selain sebagai mahasiswa Pak Ibu, Abu juga sebagai dosen. Dosen Al-Qur'an atau guru ngaji. Ini bahasanya agak keren dan guru ngaji. Karena kalau guru ngaji, aku kerajo mau balik. Nah, itu Pak Padundak Rajo guru ngajinya. Itu kan ngomong gini aja, dosen Al-Qur'an. Saya dosen Al-Qur'an di Masjid Agung Babu Salam. Termasuk salah satu guru Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang mampu mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, dialah yang dikatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'an. Orang manusia terbaik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hari mari belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jangan sampai nak do baca Quran. Agak satu halaman sehari jadilah. Dan memperbaiki bacaan. Bacaan yang akan diperbaiki yang paling penting supaya lupa rukunnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu banyak salah bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kalau baca Alhamdulillah kadang hanya itu kematian bagi Allah. Kau luar biasa bahaya. Alhamdulillahirabbil alamin, tapi alamin itu sakit artinya. Maka kalau kata Alhamdulillahirabbil alamin, kematian bagi Allah itu hanya orang sakit. Sasek jadinya, salah jadinya. Maka bacalah, belajarlah. Alhamdulillah itu kedua angin dari itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha itu jangan belajar. Dia sama ha itu duha sama sih. Kemudian iya. Itu penting tahu saudara. Iya tasdik ya. Iya karena kudu kepada Allah aku menyembah, wa iya karena stain dan kepada Allah aku menolong. Kalau tak ada tasdik, iya ini udah iya karena kudu, iya karena stain kepada matahari aku menyembah. Kepada matahari aku minta tolong. Makanya dalam ibadah itu perlu ilmu, perlu membaca, perlu bertanya waktu itu. Karena di masjid Jamaah Rahmah, awak ceramah di tengah-tengah setelah Isya, maka tidak diadakan dan dijawab. Kemarin kami ceramah di Masjid Taqwa Pulau Anjolai. Itu diminta pengurus setiap terawih ceramah ke Lampung sampai digojam-gojam untuk ceramah gitu. Matanya, banyak yang tak paham sama sekali. Buktinya tak paham adalah maghrib itu Pak, tak ada yang ke masjid yang jamaah. Kalau awak ramai dari jamaah masjid maghrib, itu tak ada loh, kami saja yang jamaah punya. Alaisa baru dibuat cie, itu pun diimbau. Pak Ibu ke haji lah, ikut nakaknya dibawa, tujuan payah mereka beribadah luar biasa. Maka juga saya sampaikan ceramah seperti itu. Mari kejar setiap kita beribadah melaksanakan salat lima waktu, kok sampai dan sampai tinggal jamaah. Harus berjamaah saja jamaah itu. Jadi kerja apa bukuan? Makin bukuan kerja dulu tinggal sama jamaah. Apa yang kerja itu pada Facebook. Nah, yang kelima adalah membaca tadarus Al-Quran. Kemudian yang keenam adalah berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah. Ini adalah amalan-amalan yang harus wajib. Dan kalau setiap kita dari rumah ke masjid usahakan bawa uang. Oh, pikir 5.000 jadilah, atau 2.000 jadilah. Setiap hari. Itu yang punya paknya, itu yang punya ibunya, yang masih yang kau kati yang tua, itu yang punya waknya. Yang tinggal itu tak punya wak itu.
rumah rancak, auto banyak, bini rancak, tak punya uang gitu loh. Yang punya uang itu yang jaga tinggi Allah, itu yang punya uang, yang kamu menolong di surga. Maka setiap hari bawa pinti ke masjid. 5.000 jadi 3.000 jadi infaan. Itu yang akan menolong kita nanti. Lah, selanjutnya yang terakhir adalah yang sampai hingga sholat tahajud. Sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam bangunlah kata Allah. Lakukan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan buat kamu. Kan? Apalagi di bulan Ramadan, kalau bisa ya sampai hingga amalan-amalan tadi untuk tabungan pahala kita nanti. Ibu-ibu, jago sampai masih bisa tahajud. Tahajud dulu, baru masak. Tapi pahala, kalau masalah pahala yang paling banyak itu ibu-ibu. Pahala memasak untuk suamiku ibu dapat banyak dapat. Untuk anak, jadi bukan hanya sebagai kewajiban, Allah beri balasan. Pahala suami dapat ibu, pahala anak dapat ibu. Karena memasak suami, menyediakan makanan, bakuan dan segala macam. Jadi ibu ini yang paling panen pahala kalau Ramadan ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja ceramah kita pada malam hari ini. Kami di sini bukan sebagai orang ahli, orang pandai. Kami juga masih belajar, masih mahasiswa. Jangan dianggap kami ini ustaz. Kami juga masih belajar. Jadi seandainya ada penyampaian-penyampaian yang tidak berkenan, yang tidak pada tempatnya, bahasa-bahasa yang kurang sopan, kami mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama menampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ali. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikianlah acara pada malam hari ini. Saya sebagai protokol mohon maaf. Alhamdulillah terkumpulnya infak pada malam hari ini 476.000. Semoga yang membeli dan berkah kepada kita semuanya. Baik, demikian acara pada malam ini.